Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan materi hukum penitensir bagian kedua. Namun sebelum kita melanjut kepada pokok materi pembahasan, jangan lupa untuk melakukan subscribe terlebih dahulu. Selamat datang pada mata pelajaran hukum penitensir bagian kedua. Nah, hukum penitensir ini lanjutan dari bagian pertama. Nah, dalam hal ini kita akan membahas hubungan antara tujuan dari pemidanaan dan lembaga pemidanaan, penindakan dan kebijaksanaan. Tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa antara tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, lembaga pemidanaan, penindakan dan kebijaksanaan terdapat hubungan yang sangat erat karena lembaga pemidanaan, penindakan dan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan sarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari pemidanaan sebagaimana yang diinginkan. Hubungan yang erat antara tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan dengan lembaga pemidanaan, penindakan dan kebijaksanaan dapat dilihat secara jelas dan cara memperlakukan terpidana di lembaga pemasyarakatan. Nah, menurut sejarah, orang mengenal perlakuan terhadap terpidana di rumah penjara dengan menggunakan apa yang disebut dengan Pennsylvania Style Cell atau sistem pemidanaan Pennsylvania. Menurut sistem Pennsylvania ini, terdapat terpidana yang sedang menjalankan pidana di rumah penjara masing-masing telah dipisahkan dan ditutup di dalam sel-sel baik pada siang maupun malam hari sampai mereka selesai menjalankan pidananya. Nah, pemikiran ini merupakan pemikiran teori absolut yang sebagaimana kita pelajari terdahulu pada bagian pertama, yang teori absolut ini dipeloporikan Hegel, Herbert, dan Stahl yang mendukung teori absolut ini. Nah, sampai pada tahun 1787 ya, pemikiran semacam ini sebenarnya masih mempunyai pengaruh yang begitu besar di Amerika Serikat, sehingga pada waktu itu orang di Amerika Serikat terpaksa membentuk apa yang disebut dengan Philadelphia Prison Society. Nah, hal ini tujuannya dan outbound style cell. Hal ini tujuan untuk utamanya untuk menghilangkan sifat-sifat yang merusak dari cara pemidanaan yang mewajibkan narapidana melakukan pekerjaan yang sifatnya umum di tempat-tempat umum dan penggantiannya dengan apa yang disebut dengan penutupan secara sempurna para narapidana di rumah-rumah penjara. Para pendiri Philadelphia Prison Society Philadelphia Prison Society di atas tidak menyangkal kebenaran bahwa pemikiran mereka telah dipengaruhi oleh sistem Pennsylvania. Akan tetapi, apa yang mereka usulkan adalah perlu untuk mencegah agar sifat-sifat yang tidak baik daripada narapidana jangan sampai menulari masyarakat dan para narapidana dapat merasakan kesendirian di dalam rumah penjara. Nah, menurut sistem rumah penjara Philadelphia tersebut, narapidana ditutup dalam sebuah selnya masing-masing tanpa harus melakukan pekerjaan apapun, tanpa dapat membaca tulisan apapun, ya, tanpa diberikan kesempatan untuk menerima pengunjung
dan tanpa diberikan kesempatan untuk mendapatkan berbicara dengan orang lain. Nah, pada saat yang bersamaan di Amerika, di negara bagian New York, orang telah mengembangkan sistem pemidanaan yang lain, yakni Auburn Style Cell atau sistem pemidanaan di penjara Auburn, yang mula-mula telah dilaksanakan di rumah penjara di kota Auburn di negara bagian New York, dan kemudian juga dilaksanakan di rumah penjara yang terkenal, ya, di rumah penjara Sing Sing pada saat itu pada tahun 1925. Menurut sistem Auburn tersebut, para narapidana dapat mengerjakan pekerjaan tertentu secara bersama-sama pada siang hari. Mereka dapat menghirup udara segar, berjemur diri, dan makan secara bersama-sama, tapi mereka secara mutlak tidak diperbolehkan untuk berbicara dengan sesama mereka. Pada malam hari, setiap narapidana ditutup di dalam sel-sel masing-masing. Nah, dari pemikiran Philadelphia Prison Society dan Auburn Style Cell, kiranya dapat dimengerti bahwa di dalam sistem pemidanaan tersebut terdapat sikap yang bermusuhan antara petugas dan narapidana. Keadaan seperti ini ternyata mempersulit pelaksanaan dari sistem pemidanaan yang baru, yaitu pada sistem Auburn. Dianggap sebagai sistem yang tidak sesuai lagi dengan pemikiran bahwa pemidanaan tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai pemidanaan, melainkan harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai terhadap pemidanaannya sendiri. Nah, pada waktu orang di Amerika Serikat mengembangkan sistem pemidanaan Pennsylvania dan sistem pemidanaan Auburn, ternyata di beberapa negara juga mengembangkan sistem pemidanaannya sendiri, ya, seperti itu. Nah, sampai pada tahun 1840 di sebuah koloni pemidanaan di Norfolk Island mendapatkan seorang pemimpin yang bernama Monarchi, yang mempunyai gagasan untuk menghapus sama sekali sistem pemidanaan yang sifatnya sangat menekan bagi para narapidana. Monarchi tidak menginginkan para narapidana memperoleh perlakuan seperti yang bisa diperoleh oleh para narapidana dengan sistem Pennsylvania atau sistem Auburn. Di samping itu, ia menginginkan agar para narapidana diberikan suatu pendidikan demi kebaikan mereka sendiri setelah mereka selesai menjalankan pidana, berdasarkan pandangan mereka pada determinisme atau pada pengakuan tentang adanya pengaruh yang besar dari sifat fisik dan psikis serta keadaan yang nyata. Mereka berpendapat bahwa penjatuhan suatu pidana tidak boleh bertentangan dengan maksud baik terhadap pribadi dan penjahatnya sendiri. Para penjahat perlu mendapatkan pendidikan agar di kemudian hari dapat berperilaku secara lebih pantas. Oleh karena itu jelas, ya, perubahan dari tahun 1787 sampai dengan 1840 di Norfolk Island tersebut terdapat pergeseran dari teori absolut menjadi teori-teori relatif, ya, yang lebih mengedepankan tujuan dari pemidanaan tersebut sebagaimana kita telah bahas di bagian pertama hukum penitensier. Hukum penitensier. Nah, kembali lagi pemidanaan progresif atau Marx System yang di 1840, sistem pemidanaan progresif oleh Monarchi telah memperkenalkan apa yang disebut dengan Marx System. Ya, gini memberikan suatu mark atau angka bagi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terpidana, di mana angka tersebut selalu dapat dikurangi dengan angka-angka yang ia peroleh.
karena prestasi yang telah ia tunjukkan karena kelakuannya dan sikapnya terhadap sesama terpidana. Bagi tindakan atau sikap yang bersifat positif, setiap minggu ia memperoleh angka positif, dan bagi tindakan atau sikap yang bersifat negatif, setiap minggu ia memperoleh angka negatif atau angka-angka tersebut tidak diberikan kepada seorang terpidana secara pribadi, melainkan kepada suatu kelompok narapidana yang menilai tingkah laku seseorang di dalam pidana pada sistem atau pemidanaan progresif tersebut. Nah, kemudian pemikiran pembentukan KUHP tentang tujuan pemidanaan dan lembaga pemidanaan dalam mencapai tujuan dari pemidanaan. Para pembentuk kitab undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan tentang teori pidana atau pemidanaan yang manakah yang telah mereka gunakan sebagai pedoman untuk membentuk kitab undang-undang hukum pidana. Prof. Simons berpendapat bahwa menurut pembentuk kitab undang-undang hukum pidana, penjatuhan pidana harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat dan bertujuan untuk melindungi tertib hukum. Walaupun pembentuk undang-undang tidak secara tegas mengatakan demikian, dapat diduga bahwa pada waktu membentuk kitab undang-undang hukum pidana, mereka telah mendapat pengaruh dari teori-teori relatif yang telah mencari dasar pembenaran daripada suatu tujuan yang sifatnya umum, yaitu untuk mengamankan tertib hukum. Nah, akan tetapi dalam inaugurasi Mr. Moderman dengan judulnya Strafrecht Quad, ya, yang diucapkan pada tahun 1864, dapat diketahui Mr. Moderman tersebut telah dapat menerima pendapat dari para penganut teori pencegahan umum dan dapat dari para penganut teori perbaikan mengenai tujuan dari pidana. Di dalam pidato inaugurasi yang saya kutip dalam bukunya Prof. Dr. Andes P.A.F. Lamintang S.H. dan Tio Lamintang S.H. itu Mr. Moderman mengucapkan keinginannya agar pidana jangan hanya ditujukan untuk memperbaiki dari penjahatnya saja, melainkan jika diperlukan juga untuk membuat penjahatnya tidak mampu melakukan kejahatan kembali. Sedang ancaman pidana harus mampu mencegah niat orang untuk melakukan suatu kejahatan. Nah, perlu diketahui bahwa sejak bulan April 1964, sebutan rumah penjara di Indonesia telah diubah menjadi lembaga pemasyarakatan sesuai dengan gagasan dari Dr. Soeharjo S.A. yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakimannya. Dapat diduga bahwa pemberian sebutan yang baru kepada rumah penjara sebagai lembaga pemasyarakatan erat hubungannya dengan gagasan beliau untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana agar mereka setelah selesai menjalankan pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih atas atensinya. Jangan lupa untuk subscribe. Kembali lagi, ya, akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.